Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada satu paketan ya plastik yang punya membawa untuk diperbaiki ya. Ini adalah set top box ya. Set top box ya semacam ini Tanaka. Mati total kata yang punya ya. Setelah melakukan pergantian casan pun ya tetap kata yang punya mati, kadang nyala kadang mati lagi, kadang nyala kadang mati lagi. Oke, kita coba lihat casannya. Wow, ternyata seperti ini. Sudah banyak sambungan ya. Di sini kabelnya sudah disambung-sambung seperti ini keadaannya. Dari yang punya ini sudah melakukan pergantian adaptornya kata yang punya, dan ini remote-nya. Oke, kita coba cek remote apakah berfungsi dengan normal walaupun sudah pada pecah di bawah. Kita akan coba tes remote-nya apakah masih bisa normal. Oke, remote normal, ada kedipan. Kita simpan terlebih dahulu. Ini remote memang masih bagus ya. Kita kembali kepada casan ini ataupun sumber tegangan untuk menyalakan set top box-nya. Sudah seperti ini, tertera ada data 5 volt, kabel sudah disambung-sambung seperti ini. Kata yang punya pun memang tadinya barangkali adaptor memang rusak, tetapi setelah diganti pun set top box tidak mau menyala ya. Oke. Untuk itu saya akan coba cek terlebih dahulu tegangan. Nah, di sini sahabat perlu diperhatikan kunci daripada perbaikan set top box mati ya. Apakah betul casan ini mengeluarkan tegangan cukup ya ataukah tidak mengeluarkan? Karena ini kata yang punya adalah pergantian ya. Setelah kita coba akan ukur-ukur, saya persiapkan dulu. Di sini terlihat hanya ada 3,2 volt ya, sahabat. Casan ini 3,2 volt ya, jelas. Bila saya ukur casan ini 3,2 volt. Tidak mungkin bisa menyalakan set top box ya. Betul, casannya bisa mengeluarkan tegangan, tetapi tegangannya cukup kurang ya. Seharusnya di 5 volt, sekian. Oke, kita akan coba langsung apakah benar set top box-nya mati dengan tegangan 3,5 volt dari yang punya chargernya ataupun sumber tegangannya. Memang betul tidak ada ya. Tidak ada indikator di set top box ini menyala ya, betul. Oke, di sini pun sudah saya langsung bisa menebak-nebak ya. Kita perjelas lagi, kita akan ukur kembali ya. Mengapa set top box mati padahal tegangan dari sumber tegangannya ada ya, 3,2 volt. Oke. Seperti ini. Jelas ya, adaptornya hanya mengeluarkan 3,2 volt, berarti tidak sesuai dengan seharusnya ya, sudah turun ya, tidak seharusnya 3,2 volt. Ini kekurangan daya ya, kekurangan tegangan. Oke, sebelum saya membongkar bagian lainnya, ini kita simpan terlebih dahulu charger yang dari yang punya. Kita akan gunting, kita akan ambil soketannya ya, ataupun colokan bawaan daripada adaptornya ini set top box ya. Karena di sini gak punya, kita akan ambil yang bulatnya ini, yang buat colokan tegangan 5 voltnya kita akan ambil sesuai dengan yang seharusnya ya. Wah, sudah seperti ini kan ya. Ada yang terkelupas ya, namanya juga bukan ahli teknisi, mohon maaf mungkin ya, yang punya hanya coba-coba saja ya. Setelah melakukan pergantian
casan pun nyala katanya, tetapi tidak normal awalnya dan sampai tidak mau menyala ya, kadang nyala mati lagi, kadang nyala mati lagi. Oke, nah, untuk itu saya akan coba ukur kembali di bagian perkabelan colokan ini, takutnya konslet. Oke, tidak ya, aman sekali, tidak ada konslet di antara kabel plus dan minnya ya. Langkah selanjutnya di sini ada casan ya, lagi mengecas ini kamera ya, kamera lagi buat videonya, dan kita akan coba melakukan pergantian casan ya ataupun adaptor untuk menyalakan set-top box ya. Saya akan cari terlebih dahulu batokan casannya ataupun regulator ataupun power supply-nya ya. Saya banyak casan ya, sudah tidak asing lagi, pasti sekarang sahabat pun di rumah ada casan ya. Lalu saya akan cari juga ini kabel, kita persiapkan kabel USB seperti ini ya, karena casan zaman sekarang menggunakan kabelan kata USB ya. Kita akan ambil dua utas kabelnya ya, plus dan minnya ini kita akan sambung ke bagian konektor ataupun colokan casan bawaannya. Kita ukur di sini bagian min adalah yang warna hitam ya, kita ukur warna min yang warna hitam normal, ada menyambung. Nah, di sini saya mempunyai batokan casan untuk mencoba menyalakan set-top box ini ya. Barangkali kerusakan memang betul-betul ada di bagian chargernya ataupun casannya ya. Charger HP dibuat power supply untuk menyalakan set-top box. Kita akan ukur ini casan. Nah, bila kita ukur ada 5,4 volt. Nah, ini adalah suatu sumber casan ataupun adaptor yang sesuai untuk menyalakan set-top box ini ya. Memerlukan 5 volt kebanyakan. Memang di bagian casan untuk mengecas HP adalah 5 volt, sekian ya. Lalu kita akan sambung yang warna plus dan yang plus dan yang min, kita akan sambung ke colokan yang tadi ya. Kita bersihkan terlebih dahulu, panjangkan sedikit ya kabelnya biar tidak kedekatan, takut konslet ya. Intinya sahabat terus menyimak video ini ya agar paham ya, agar mengerti ya, apalagi buat pemula. Kita coba solder ya. Di bagian warna merah ini adalah plus ya dari kabel USB-nya, dan warna hitam adalah bagian negatifnya ya. Nah, kita kasih tinol terlebih dahulu di kedua kabelnya, dan sama di bagian colokannya ya. Kita kasih dulu tinol agar nanti langsung kita sambung saja atau kita solder saja kedua sumbernya. Barangkali dengan cara ini set-top box akan kembali menyala ya, karena dicurigai ya. Sebelum kita membongkar set-top box, kita pastikan terlebih dahulu bahwa sumber tegangan untuk menyalakan set-top box yang bawaannya normal ya, ada 5 volt ya, bahkan 5, sekian volt, lebih sedikit standar untuk menyalakan set-top box yang seperti ini ya, kebanyakan 5 volt. Sama ya, untuk melakukan pengecasan di HP sahabat ya, casan 5 volt bisa ya kita gunakan untuk menyalakan set-top box yang mati ini ya, Tanaka. Nah, ini sudah saya sambung kedua kabelnya, lalu kita akan coba. Ini kondisi di bagian colokan sumbernya memang tertera ada 5 volt ya. Kita harus perhatikan 5 volt DC in ya, dan ini sudah sesuai yang saya buat ya untuk mencoba.
Dan ini yang bekas ya, yang bawaannya walaupun ada tegangan tetapi kurang, kita simpan terlebih dahulu ya. Karena tidak cukup ya, saya rasa tidak cukup ya. Makanya set-top box tidak mau menyala. Lalu saya persiapkan sumber tegangannya dari casan yang punya di tempat saya ya. Kita akan cokkan, mudah-mudahan bisa kembali menyala dengan normal ya, sahabat. Oke, itu casan masih tertancap ya. Lalu sahabat perhatikan baik-baik ya. Kita akan nyalakan. Oke, terlihat jelas on, sudah kembali tampil indikator menyala dan indikator data on sudah bisa terlihat jelas ya. Betul ya, dengan pertama kita mencurigai voltase kurang untuk menyalakan set-top box ini bawaan yang punya. Setelah mengganti dengan casan biasa di rumah ya, seperti ini hasilnya alhamdulillah, kata yang punya ini pun sudah diganti ya, casannya sudah diganti tetapi tetap nggak nyala. Tapi kenyataan di sini sudah bisa kembali menyala dengan sempurna, terlihat di indikatornya. Untuk itu kita akan coba untuk menyalakan ke TV-nya. Di sini ada tombol-tombolnya juga, sangat mudah bila remote rusak ya. Yang semacam ini set-top box-nya sebenarnya normal ya. Kita pindah, tambah jadi 42 normal ya, normal, tidak ada kaku atau kekurangan di tombol. Kita akan coba nyalakan menggunakan TV ya. Kita akan coba hidupkan TV. Di depan ada TV LED yang baru kita perbaiki juga, sudah bisa menyala ya, alhamdulillah normal TV-nya. Dan di sini ada cokan, hanya kita ambil videonya saja, coba ya. Lalu kita akan coba atur di bagian input di TV, apakah ada di bagian input 1 atau 2 ya. Nah, di sini baru kita masukkan video in, tidak ada tampil, belum ada tampil, dan saya rasa kita akan atur terlebih dahulu di bagian input ke TV-nya yang aktif di bagian AV1, AV2 ataupun in1, in2. Kita coba telusuri terlebih dahulu. Di sini set-top box-nya kita matikan, kita nyalakan kembali ya, karena memang di layar belum ada tampil. Dan sudah saya perjelas barusan apakah input untuk ke TV-nya menggunakan AP1 atau AP2 ya. Kita akan simak, ini hanya audio in ya, video in ya, video in hanya saya pasang dari TV. Nah, yang jadi permasalahannya TV mungkin meminta untuk diarahkan inputnya ya, input ke 1 atau kedua biasanya ya, di input audio videonya. Oke, saya akan pasang juga untuk suara ya, kita pasang suara agar nanti kita coba sampai selesai ya, mencoba set-top box-nya apakah sudah berjalan dengan normal, keluar gambar, keluar suara ya. Kita pindah, kita akan atur di bagian AV in-nya ya. Simak terus baik-baik ya sahabat, jangan sampai gagal paham. Nah, di sini saya lagi memilih, walaupun tidak nampak semua. Nah, sudah masuk ya ke bagian AV ya. Nah, di sini memasuki AV2 ya. Kita cari ladarnya, kita cokkan ladarnya. Di sini pun ladarnya memang cukup bermasalah ya. Nah, kalau tidak ada tampil sinyal berarti ladar yang kurang bagus ya. Memang di sini saya sudah akui ladarnya kurang bagus ya, harus di atur-atur dulu kabelnya ya, sudah menggolong-golong di atas ya. Kita akan cari. Nah, di sini sudah saya dapatkan. Nah, setelah dicari pasnya kabel, suara pun dan gambar pun sudah kembali timbul di TV ya dengan normal. Alhamdulillah sahabat berhasil memperbaiki set-top box yang mati total hanya karena bagian chargernya ataupun bagian sumber tegangan 5 voltnya yang bermasalah ya, kurang, hanya terukur di 3,2 volt. Dan setelah melakukan pergantian chargernya ataupun sumber tegangannya menggunakan casan HP bisa ya. Semoga bermanfaat
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.